sahabat yang saya sangat cintai, Pak Bupati Minahasa Utara, Pak Doni Ganda, beserta pengganti saya yang seperti anak juga, karena saya kenal Pak Wakil Bupati ini masih ingusan gitu. Sekarang sudah Wakil Bupati, 2 periode lagi dengan Pak Bupati. Sebelumnya selamat, banyak selamat. Dari awal saya percaya Bupati kita Minahasa Utara itu yang terbaik. Makanya kita biar Nama marah dari Partai Nasdem tetap Pak di PDIP. Walaupun nanti kita Pak Bupati punya partai saja. Yang penting orangnya. Partai boleh berbeda, yang penting orangnya itu mampu untuk membawa Minahasa Utara ke depan yang terbaik buat masyarakat. Saya dari awal kita punya sense bahwa Pak Bupati ini orang hebat menurut saya. Masih muda, saya suka, latar belakang juga pengusaha. Biasanya kalau yang bisa memimpin menjadi leadership itu dia harus punya background pengusaha. Mohon maaf yang ada birokrat di sini, rata-rata birokrat soalnya dia datar-datar. Kalau pengusaha kan mereka berjuang ekonominya. Jadi dia untuk menjadi leadership satu daerah itu penting sekali dalam hal kepemimpinan. Dan saya percaya Pak Bupati ini yang terbaik lah, pokoknya yang ada lagi selain Pak Bupati. Kalau di pikiran saya pribadi ya, yang lain kita nggak tahu. Tapi saya tidak punya urusan bisnis dengan Pak Bupati. Kita juga tidak pernah berproyek di Minahasa Utara ataupun Sulawesi Utara. Tapi saya percaya di tangan Pak Bupati itu Minahasa Utara akan sejahtera. Amin. Kedua, kalau Pak Kevin, Pak Wakil Bupati ini kita juga baru ketemu sebesar begini, 104 kilo. Mar dengan papa ibunya saya berteman baik karena kita masih ada hubungan family dari Tiko Alunya. Dari dengan Pak Oli Jodo Kambe juga kita masih bersaudara. Walaupun lebih jauh ya, kalau Pak Rektor, Pak Berti Sompi itu kita punya nenek, kakak beradik. Nah, Pak Sompi punya Pak Berti, Pak Rektor punya nenek. Jadi cucu bersaudara, termasuk ketua DPRD Ibu Foni, nah itu masih kemenakan, jadi sama Foni juga sama Bepo masih saudara, dari Pak Selatan di Kupang. Nah malam ini saya bersyukur karena tidak hujan pertama, memang Tuhan memberkati. Satu malam kita dengan Pak Ilham kemarin baru landing, pikir-pikir dulu kalau hujan keras ini, bagaimana kan Pak Bupati mau kasih lihat gitu. Kebetulan juga JT-nya baru jadi kemarin. JT-nya Pak Bupati awalnya Pak Audi yang bangun. Ya. Terus baru Pak Audi bilang pendek, terus baru kita tingkatkan. Masih kurang kayaknya Pak Audi ya, masih belum sampai di bawah ya. Jadi terima kasih buat semua, berkenannya Tuhan, orang boleh malam ini Tuhan berikan cuaca yang sangat bagus. Tetapi ada satu hal kenapa saya kembali ke Minahasa Utara ini, karena awalnya orang bukan membuat resort. Saya dengan Pak Ilham kebetulan ingin ini menjadi tempat liburan kita. Jadi selama kita selesai menjabat, kalau liburan daripada kembali kemana, bikin di Minahasa Utara gitu. Kebetulan karena tanahnya ada di Budok. Jadi lama-lama karena kita jarang ke sini, kenapa nggak dibikin aja sebagai kayak villa penginapan, supaya saya percaya kalau kita nggak mulai duluan, yang lain nggak mau baku ikut. Karena yang lain kan berpikir, ngapain gue mau bangun di Minahasa Utara, pesawatnya aja kurang, turisnya kurang, mendingan gue investasi di Bali. Tapi kita pikir jangan investasi di sini, karena Bali tuh nggak kalah dengan Minahasa Utara. Karena kita tinggal di Minahasa Utara, kita tahu persis Minahasa Utara ini bagaimana indahnya. Karena kita turun, dan saya suka laut. Nah, dengan itu kita berdua bangun pelan-pelan. Karena bangun pelan-pelan juga udah lumayan ya, ya. Sudah 35 miliar kita bisa sini. Makanya kita bilang jaga baik-baik pada teman-teman, karena sebenarnya saya dan Pak Ilham bukan mencari keuntungan untuk bikin ini, tetapi kita punya passion yang kayak Pak Bupati bilang, karena kecintaan saya dengan Minahasa Utara, supaya Pak Ilham si botak saja bisa bolak-balik ke Minahasa Utara dengan kita gitu. Jadi kita tarik-tarik panggilan sayang-sayang, Sebutan sayang-sayang. Dia memang ikut campurnya di kolam renang, karena Pak Ilham itu harus kolam renangnya besar, makanya itu ada yang 20 meter, itu Pak Ilham yang saya mau asal kolam renangnya besar. Karena tiap malam sampai hari ini
Pak Ilham itu selalu berenang tiap malam 1 kilometer. Jadi itu tadi juga baru habis renang, tapi karena baru operasi katarak kemarin, baru selesai katarak ya hari Senin ya. Jadi berenangnya nggak boleh menyelam. Tapi tiap hari nggak pernah absen berenang. Mau jam 10 malam, jam 11 malam dia berenang. Sehingga Pak Ilham sampai di Jerman semua rumah-rumahnya kolam renangnya indoor. Jadi kalau ada mungkin turunan Pak Habibie, Pak Habibie juga tiap hari berenang. Oh, ya. Nah, jadi mungkin itu ada itunya. Jadi kebanyakan info di kolam renang. Kalau yang lain-lain kita yang turun ke bawah. Makanya kemarin waktu IMB-nya itu mau rubah dari perumahan ke komersil, kita sampai ganggu Bapak Bupati, Mar, dapat pikir 3 hari 3 malam. Loh, mau ganggu Bapak Bupati soal IMB mah, sakit jiwa kita ini nih, apa nih, tata ruang ininya. Saya keluar DP itu kita padahal dari komersil IMB so ada dari 2021, tapi mau pindahkan ke dari perumahan ke komersil kan mesti ganti kan, jadi orang mesti pisur oh ini dah garo juga ini banyak ada bagus satu soal itu. Nah, akhirnya sudah selesai Pak Bupati, terima kasih banyak. Dan barangkali kita mesti telepon Pak Bupati, tolong akan ini anak buahnya tak saya keluar kita IMB BBG. Barang ngehe itu dia. Jadi kita bilang kalau soal doi ibu akan bayar, aturan ibu akan ikut. Tapi jangan sini. Bola balik ke ibu ya. Kalau ada bola balik ke ibu naik ke ibu dari sini. Bilang ibu dibakari apa Pak Bupati. Supaya karena apa? Kalau kita sendiri mau dibikin begitu, apalagi orang lain. Tapi orang yang berinvestasi kalau perlu orang mesti mengemis backing permudah, tapi jangan ada aturan. Itu aja prinsipnya. Kalau orang ada aturan, orang juga kena dari pemerintah. Nah, jadi mudahkan saja, tetapi harus follow the rule. Jadi harus ikut itu aturan. Nah, aturan ini yang kita sampai hari ini ada yang bilang tuh bangun Jogja, yang usah ada izin ibu bangun. Oh, tapi kita harus ada izin dulu supaya ibu betul-betul tunjukkan ke masyarakat bahwa orang juga tahu aturan, bukan tabrak aturan. Jadi kita pikir-pikir karena ke Bali itu mereka punya masalah sekarang di sampah plastik. Itu banyak viral di mana-mana bahwa Bali itu sudah kotor, lalarnya di mana-mana. Jadi yang paling pertama sebelum orang buka, kita udah panggil Pak Kadi, terima kasih banyak Pak Kadi lingkungan, Pak Martin, karena langsung kita koordinasi Pak Martin. Pak Martin bisa mau tahu kalau sampah mau buang di mana. Karena kalau kita buang sembarang balalang, ada balalang masuk di sini, tamu bule, pebak bermakan bentuk lalang lagi, selesai semua. Ya toh, ini masalah bersama. Jadi langsung kita hubungi dengan Pak Martin untuk kalau perlu pemerintah nggak bisa siapkan, orang siapkan. Yang penting jalan. Nah, karena kita udah buat ini, kemarin orang rapat grup. Bulan November itu akan tiap panca untuk bikin Hotel Shangri-La di samping. Hotel Shangri-La itu 288 kamar. Nah, nanti itu memudahkan supaya orang pertama apa? Tenaga kerja orang bisa menyerap. Kedua, orang kan bayar PAD. Soal kemudahan itu memang bagus, tapi kita lebih suka kemudahan itu diberikan setelah misalnya ada fasilitas itu, nah itu dikembalikan ke masyarakat supaya, tapi masyarakat ini yang harus bina masyarakat itu adalah pemerintah. Tapi di sekarang ini nggak bisa. So, pertama pemantan, kedua mana nih ungkit-ungkit modern kita. Nah, jadi lebih baik pemerintah yang siapkan sosialisasi, bagaimana cara apa sih yang kumpul. Training, apa sih nama itu kalau itu pelatihan itu tanggung jawab pemerintah. Kita hanya menyiapkan, oke, kayak di Kadis Pertanian kalau boleh itu tanah sebelah tanam apa, rica apa sebelah, tapi yang kelola dari kelompok sehingga kita belinya nggak usah jauh-jauh beli pada orang. Otomatis kan orang juga karena di sini pinggir pantai ada semua nelayan. Kalau hujan badai, orang tanahnya nggak bisa nelayan. Nah, bisa nelayan dari mana penghasilannya? Otomatis kan ada penghasilan dengan adanya orang begini, makanya kita minta semua pihak jaga. Kebetulan Kuntua ada Kuntua tadi sobat cerita, karena kita dengan Pak Ilham 2 minggu lalu nggak bisa tidur Pak Ibu Kuntua, karena sampai jam 1 malam tuh bumbu itu speaker sampai digunakan kita rasa boleh dapat dengar. Jadi kalau boleh orang sama-sama masyarakat
orang baku hormat, kita nak melarang itu ada pesta, tapi jam 10 malam itu volume kita kecil saja, supaya maksudnya orang lain yang canggih udah deh kan mas kita tembak ilah sampai saya bum 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 pakai musik ya sampai ya musiknya sampai ilah aduh gila ada apaan sih itu saya tidak pernah ke jam 1 padahal kalau pakai pesawat jam 7 pagi jam 6 pagi ya waktu itu 6.50 ya nggak bisa tidur karena musiknya orang biasa malah orang jauh tapi musiknya kita bilang kan bersihnya sampai kita kirim orang mohon ibu Tuhan tidak masalah tapi orang jaga bersama karena kalau ada misalnya ada tamu orang kan mau datang ke Minahasa Utara untuk relax untuk punya privacy tapi kebisingan ini datangnya dari masyarakat yang DP speaker boleh sampai menakin kita datang soalnya banyak sekali tentang sekali jadi kita Pak Ilham mesti dengar itu sampai jam 1 malam jadi kalau boleh tuh musik nggak apa-apa ada musik tapi jam 10 kayak di Jakarta orang mau bikin acara kalau ada izin keramaian loh gitu jadi ada baku hormat antara tetangga gitu jadi kita pikir mari orang sama-sama jaga orang pedesa karena orang pedesa harus mendapat penghargaan berkali-kali dan Pak Bupati itu bukan TNI Inawero sana sedikit budok bawa menteri-menteri pariwisata untuk membantu masyarakat budok jadi itu mesti dibuka pikirannya mereka bahwa ini ada peluang orang mesti buka kan jaga sama-sama sampah juga gitu. Jadi itu yang kita bilang Pak Bupati karena ada motor sampah, jadi kerjasama aja ke motor sampah, tapi orang tunjuk di mana orang mau kumpul sehingga nanti boleh dari air mandi diambil. Kalau perlu kita bayar iuran, karena iuran sampah itu ada di mana-mana. Tapi harus ada karena kita pemerintah harus teratur, jangan sampai juga orang kena cuma gara-gara gratifikasi bisa 1 juta ke atas. Nanti BPK periksa, inspektorat selesai deh orang semua padahal niat baik. Jadi kalau perlu dibikin iuran supaya tidak air mandi bensin kemarin itu banyak sekali. Jadi tiap bulan katakan jaga iuran mungkin masyarakat kita tapi orang bisa. Artinya masyarakat ambil apa ya bahasa Inggrisnya take it for granted. Ambil kesempatan dalam kesempitan ibu bisa mau bayar iuran itu bisa untuk bensin dari air mandi untuk datang situ Pak Adi. Jadi Pak Adi tidak sayang jangan ini Pak Adi ini juga 2 kali kita dapat ini kita izin apa itu tahu dulu kita izin Pak Bupati lokal 5 bupati sudah tanda tangan dia minta terus tuh izin kan kita izin apa dari Ibu Foni pertama 2005 bukan sebelum Ibu Foni PRT Pak PRT Bupati sebelum Ibu Foni sebelum kalau Pirayu tanda tangan, polis pendampingan tanda tangan, bukti tinggal tanda tangan, pengusaha tanda tangan, kalau minta ulang terus, orang itu terus. Dan terpaksa 5 bupati banyak kelapar tapi izin lokasi berapa hari. Kan ini malah tanda tangan bupati. Setiap aturan ganti seperti itu. Jadi karena wakil bupati punya komitmen dan kita sayang sebenarnya Pak Menteri Bupati karena dia tidak bisa bupati dan wakil bupati tidak bisa berjalan kalau masyarakatnya juga membantu jadi jangan cuma satu pihak jadi orang sama-sama ibu tua yang sudah dipilih oleh masyarakat sebagai kepala desa kita berani undang Pak Tua tadi setengah 6 sore pas kita tanya dulu budok dapat berapa nih negara di Kevin rumahnya Bu menang, nyanda menang berapa dulu malu kita Pak Bupati ternyata nggak usah undang suku sudah menang 60% karena malu orang karena kita tinggal di sini umat orang cuma dapat 60% menurut kita jadi sekarang ini mau sumbang apa kalau cuma 60% harus orang memang 90% sekuat berarti kita mesti tepuk tangan buat warga Budok karena memenangkan Bonda Ganda dan Pak Kevin. Nah itu yang penting buat kita karena apa? Bupati boleh berubah, tetapi harus yakin bahwa orang kesejahteraan itu akan dibantu Pak Bupati kalau Bupati orang ini orang baik-baik Pak Bupati orang kasih orang pesuara, tapi Pak Bupati bantu kemari Pak. Jadi misalnya kalau ada signal orang Pak di sini lari-lari Pak. Jadi kalau boleh signal kita dengar cuma sampai di Kima. Telkomsel enggak kalau masuk. memang Pak Bupati kalau ada kurang penjata
rel-rel kamari sedikit Pak Bupati supaya orang lihat daripada Pasigna ini. Karena setengah mati orang Pasigna. Nah, Kemarin lihat ke kita tower bayar di situ. 155 juta Starlink yang hilang kata orang bilang. Starlink juga hilang. Tapi yang penting kerajinan UMKM-nya juga gede. Kalau boleh kirim ke pajak, kasih pelatihan orang-orang pinggir pantai itu dorong ke suara. Marpa minta ya udah dapat duitnya nak untuk terima. Jangan dia udah terima putus deh. Kalau terima putus Pak Bupati yang sudah justru terima duit orang. Tapi maksudnya kita kelanjutan kapan tahu ke depan Pak Bupati udah 2 kali dia maju gubernur, pasti itu jadi bupati. Nah budok sejahtera lagi kan gitu. Karena pengalaman dengan 2 periode dia bisa melanjutkan sebagai bupati, melanjutkan yang sudah ada. Menurut kita itu yang terbaik, makanya kita sayang orang dua karena dua yang bakal punya apa kita dengan sopi yang lain. Tapi itu biasa normal. Karena wakil bupati itu orangnya santai aja karena kita bukan cari nafkah di Minahasa Utara. Jadi saya mau itu ya sama dari rumah tangga, no, suami istri kan boleh bacere. Nah kita dari sopi kan bacere malah bacere paling baik. Jadi artinya kita salut juga 2 orang mungkin pakai tim karena masih muda, belajarlah kepada Pak Bupati yang kedua. Harus selalu jaga Pak Bupati punya pride sebagai bupati orang nomor 1. Jangan orang juga lastel jago, orang lain mau suka atau orang tersinggung gara-gara Pak Kadis tadi ke semua marah. Pak Kadis cuma bilang bupati wakil bupati dan wakil bupati supaya dalam hati karena kita pernah merasakan menjadi wakil bupati. Jadi tetap biar kata itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati silahkan. Dibikin satu paket. Karena rezeki ini rezeki berdua, bukan rezeki Pak Bupati sendiri, tapi juga rezeki dari Kevin dan bersama. Jadi kalau boleh seluruh jajaran pemerintah juga harus biasakan bupati dan wakil, bupati dan wakil. Apapun itu suruh orang tua sama-sama. Jangan disendiri-sendirikan mentang-mentang 1 bupati, 1 wakil kok dianggap nomor 2. Enggak, orang sendiri yang dari birokrat yang orang atur supaya orang punya rumah tangga jadi bagus. Siapa tahu memang Tuhan saya dia menjadi bupati, satu menjadi gubernur, orang nggak pernah tahu. Tapi orang aminkan, kita punya banyak-banyak Pak Bupati dari kita lihat semangatnya dari sahur jam 4 pagi. Sahur jam 4 pagi. Kalau Kak Ilham gampang tidur, kalau kita susah tidur. Jadi kita pemangan tuh lah untuk ya mengantuk ya tidur tadi. Tapi kita ada oleh-oleh untuk Ibu Wakil sama Ibu Bupati. Nayara punya hasil kerjaan. Kalau kita memberikan contoh supaya dulu atau air mandi ini bikinlah kerajinan tangan, sehingga orang juga bisa menjual sesuatu kepada tamu gitu. Di sini juga kita nggak mau musik apa, kita mau ada kulintang, tradisi penari-penari, para memperkenalkan orang kayak budaya. Jadi bukan musik menyerupai gila, tapi orang-orang tahu kalau kasih orang Minahasa Utara kayak gini loh. Jadi orang penari-penari kan bagus banget, ya kasih itu binaan semua dari bupati ke binaan itu yang ditaruh situ. Jadi daripada bayar orang lain, bayar tuh anak binaan gitu. Itu yang terbilang Kadis Pariwisata, nanti Bu Feni, nanti kita akan minta mana yang binaan Pak Bupati. Baru nanti dorang performance di sini tiap malam minggu gitu. Supaya budayanya. Ini ada kenang-kenangan mungkin akan Pak Henry ini general manager, tetapi kita anak mantu teman baik di Amerika di New York. New York ke siapa? New York. Jadi karena KP anak sekarang kan kita semua KTP semua lansia, jadi banyak kan KP anak yang kita promosi. Itu dari teman yang dia bawa untuk pegang di sini. Mungkin Pak Henry bisa serahkan satu-satu ke Pak. Sekian, terima kasih banyak. Ini buat Ibu. Kalau bapak-bapak nama ini ada Nayara kerajinan tangan ini, sekarang ada lagi yang dari Bali. Kalau bisa juga bikin dari bongkar, pagi kayak supaya kain Minahasa Utara dibikin supaya orang makannya dari Minahasa Utara ke dekat sini. Artinya dari PKK sudah Mawadina bikin kain nanti
Terima kasih banyak. Assalamualaikum, shalom. Damai dia.